Hai guys, perkenalkan, Nama saya Diva Amanda Pramesti. saya Vinanda Aresta Bina Alicia. Di sini Kami akan menjelaskan tentang salah satu organisasi dunia. clue-nya. Organisasi ini identik dengan minyak. Kalian tahu gak sih organisasi apa yang kita maksud? Kalau belum tahu, mari kita Simak video pembahasan berikut. Di sini jangan tenang dulu, ngapain? Ada lagi yang mau ngapain? Kita berdiri konsep ya. Ih, ada berita baru. Konflik Timur Tengah terus mendobrak harga minyak. Coba lihat. Oh iya, organisasi. Nggak tahu. Organisasi apa sih yang menaungi perminyakan di dunia ini? OPEC enggak sih? Iya. Coba cek. Oh iya, bukannya itu ada di pelajaran sejarah ya di situ LKS? Sejarah penggunaan. Apa maksudnya? Maksudnya ke organisasi regional dan global serta pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Di sini, OPEC merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara pengekspor minyak. Berarti tadi itu benar ya. Terus di sini juga ada sejarah terbentuknya OPEC. Gimana sih sejarah terbentuknya dari OPEC ini? Nah, itu aku juga nggak tahu. Mari kita cari tahu. Bahasan yang pertama, apa itu OPEC? OPEC adalah organisasi tempat berkumpulnya negara-negara pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan pada 14 September 1960 oleh 5 negara, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Pembentukan ini bermula dengan adanya penyelenggaraan konferensi Baghdad pada tanggal 10 hingga 14 September 1960. Markas OPEC yang semula berada di Jenewa tanggal 21 Januari 1961 hingga bulan Agustus 1965. Kemudian, markas OPEC tersebut dipindahkan ke Wina. Di awal pembentukannya telah disepakati bahwa OPEC bertujuan untuk menjaga stabilitas harga minyak internasional. Bahasan selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya OPEC. Berdirinya OPEC dipicu oleh keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional, yaitu The Seven Sisters pada tahun 1959 hingga 1960, yang dimana perusahaan ini mampu menguasai industri minyak dan menetapkan harga minyak di pasar internasional. Kemudian terjadi kesepakatan antara OPEC dan perusahaan The Seven Sisters ini yang kita kenal dengan sebutan The Tripoli-Tehran Agreement. Setelah perjanjian tersebut, kemudian perusahaan swasta tersebut pada tahun 1970 menempatkan OPEC secara penuh dalam menetapkan harga pasar minyak internasional. Sejarah terbentuknya OPEC pada tanggal 10 hingga 14 September 1960 atas gagasan dari Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela, Juan Pablo Perez Alfonso, dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia, Abdullah Al-Tariki. Pemerintah Irak, Persia, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela bertemu di Baghdad untuk mendiskusikan cara-cara untuk meningkatkan harga dari minyak mentah yang dihasilkan oleh masing-masing negara tersebut. Presiden Amerika, Dwight Eisenhower, kemudian mendesak kuota dari impor minyak Venezuela dan Teluk Persia seperti industri minyak Kanada dan Meksiko. Eisenhower membentuk keamanan nasional akses dan persediaan energi pada waktu perang yang menurunkan harga minyak dunia. Kemudian, Presiden Venezuela, Romulo Betancourt, bereaksi dengan berusaha membentuk aliansi dengan negara-negara Arab atau negara-negara produsen minyak sebagai salah satu strategi untuk melindungi otonomi dan probabilitas dari minyak negara Venezuela. Sebagai hasilnya, OPEC didirikan untuk
menggabungkan dan mengkoordinasi kebijakan-kebijakan dari negara-negara anggota OPEC, negara anggota organisasi OPEC sebagai kelanjutan dari yang telah dilakukan sebelumnya atas kesepakatan bersama. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa itu OPEC dan bagaimana terbentuknya OPEC ini. Sekarang, aku akan menjelaskan apa itu tujuan dari OPEC. Yang pertama yaitu mengkoordinasikan dan menyatukan kebijakan perminyakan dari negara-negara anggota. Yang kedua, memastikan kestabilan harga minyak di pasar dunia untuk menjamin pasokan efisien, ekonomis, dan teratur kepada konsumen. Dan yang ketiga yaitu mengatur pendapatan tetap bagi produsen dan pemberian modal bagi negara yang berinvestasi di industri perminyakan. Pada masa kini, OPEC menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu preserving and enhancing the role of oil as a prime energy source in achieving sustainable economic development. Untuk mencapai tujuan tersebut, OPEC menyusun strategi sebagai berikut. Pertama, melakukan koordinasi dan unifikasi terkait kebijakan perminyakan antar negara anggota. Kedua, menetapkan strategi yang tepat untuk melindungi kepentingan negara anggota. Ketiga, menetapkan cara-cara untuk menstabilkan harga minyak di pasar internasional sehingga tidak terjadi fluktuasi harga. Yang keempat, menjamin pemasukan yang tetap bagi negara-negara produsen minyak. Yang kelima, menjamin suplai minyak bagi konsumen. Yang keenam, menjamin kembalinya modal investor di bidang minyak secara adil. Hingga saat ini, negara-negara anggota OPEC sebanyak 15 negara. Ke-11 negara tersebut adalah Aljazair, Angola, Ekuador, Iran, Irak, Kuwait, Libya, Nigeria, Uni Emirat Arab Saudi, dan Venezuela. Kenapa Indonesia nggak ikut masuk OPEC? Padahal kan Indonesia juga salah satu negara penghasil minyak. Indonesia pernah tercatat sebagai anggota OPEC pada 1962. Akan tetapi pada 2008, Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan OPEC. Pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali aktif dalam OPEC. Terbuktinya dengan terpilihnya Widiawan Prawira Atmadja sebagai Gubernur OPEC. Wah, seru juga ya mendalami organisasi yang ada di dunia. Iya, memang semenyenangkan itu kita jadi tahu berbagai organisasi di dunia. Iya benar. Nah, dari tadi kan kita udah bahas minyak-minyak nih. Aku ada satu pertanyaan buat kamu. Apaan tuh? Minyak apa yang membahagiakan layak tebak? Minyak apa ya? Kayaknya aku tahu deh. Minyak apa tuh? Bareng-bareng yuk. Oke, 1, 2, 3. menyaksikan senyum. Nah, sekarang kita udah tahu kan organisasi apa yang dimaksud tadi di awal? Yaitu organisasi OPEC. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kita juga di sini sama-sama belajar. Sekian dari kami, bye-bye.